Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan dengan episode yang ke-23. Mena! Mulia! Jadi, pada poin F tadi dikatakan dalam pasal 44, perubahan atau abolisi penghapusan suatu negara bagian atau wilayah kependudukan atau teritori apa saja yang berada dalam Indonesia itu harus berdasarkan suara bulat dari rakyat dan atau keputusan dewan yang diangkat secara representatif untuk itu. Bukan berdasarkan dekret Presiden Soekarno, berdasarkan dekret Presiden, no, bukan. Tapi ini yang terjadi, ini sangat inkonstitusional, oke? Poin G, Republik Indonesia telah membentuk suatu negara unitari atau kesatuan yang sepenuhnya tidak sesuai hukum dan melanggar hak penentuan diri sendiri. Mereka mengkebirikan semua bentuk perjanjian yang ada pada saat itu, mulai dari Linggarjati, mulai dari Malino sampai dengan Konferensi Meja Bundar. Hak penentuan nasib sendiri tidak pernah dilaksanakan. Plebisit pemilihan umum tidak pernah dilaksanakan. Mau tanya rakyat mau pergi kemana tidak pernah dilaksanakan. Semata-mata hak kerakusan, hak keserakahan daripada Soekarno. Hak monopoler orang Jawa yang berjumlah 70 juta pada saat itu. Poin H, sangat jelas bahwa Republik Maluku Selatan tidak bisa membentuk bagian NKRI karena tidak pernah bergabung dengan RI. Juga setelah 19 April 1950 tidak menjadi bagian daripada negara Indonesia Timur lagi karena negara tersebut berada dalam suatu penghancuran total. Jadi saudara-saudara lihat di sini bahwa RMS dan RI itu jauh bumi dan langit, tidak ada hubungan baik secara struktural, fungsional, ras, culture maupun apa saja, tidak ada. Satu di bumi, satu di langit, satu di utara, satu di selatan, timuran, barat. Maluku Selatan berada di bawah kepemimpinan Dewan Maluku Selatan. RI ya Jawa, Jogja dan sekitarnya. Dan lagi pada saat pembentukan negara atau penggabungan RIS dan RI ke dalam suatu negara kesatuan, negara unitari, negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1950, RMS sudah merdeka jauh sebelumnya, 25 April. RMS merdeka 25 April 1950, baru negara kesatuan Republik Indonesia yang ada sekarang ini. 17/8/1950. Dia mulai dari 15. Mulai dari 15 dulu baru diproklamirkan pada atau dideklarasikan pada tanggal 17/8/1950. Ya kita lebih dulu selesai, kita lebih dulu merdeka, kita tidak ada hubungan lagi. Tapi karena dia memang rakus kepada Maluku, dia memang galojo kepada orang Maluku punya harta benda, harta kekayaan, sumber-sumber alam yang begitu kaya, maka dia agresi militer, aneksasi, ikut maunya. Poin I, pada saat NKRI diproklamasikan 17 Agustus 1950, keseluruhan wilayah Maluku Selatan secara de facto de jure merupakan wewenang pemerintah Republik Maluku Selatan, yaitu Dewan Maluku Selatan. Jelas, sangat jelas. Kecuali orang yang tidak sekolah atau sekolah di belakang sekolah. Itu. Ada orang sekolah, tapi ada orang sekolah dalam sekolah, ada orang sekolah di belakang sekolah. Mungkin Punggul Salamuli lah, Toki lah makan itu. Atau Boka Tapang, Toki makan. Itu sekolah di belakang sekolah. Itu saya mengerti kalau begitu. Tapi kalau sekolah dalam sekolah, apa yang beta bicarakan ini, semua orang mengerti. Karena faktanya jelas. Beta sen tahu kalau orang sekolah, orang Jawa itu dan sekolah di dalam sekolah kan di luar sekolah, kan di belakang sekolah bisa tahu. Poin J adalah sangat jelas bahwa dalam perjanjian Konferensi Meja Bundar, rakyat Maluku Selatan diberi hak prerogatif guna menolak penggabungan ke dalam RIS, baik dengan cara pemungutan suara negatif dalam suatu plebisit penggabungan, atau menolak untuk menyetujui Undang-Undang Dasar sementara. Sudah jelas. Penentuan RIS akan ditentukan oleh suatu badan atau suatu dewan yang dibentuk, yang terdiri dari semua komponen negara-negara bagian. Dan kalau Anda tidak suka, Anda tidak mau menyetujui atau tidak mau meratifikasi Undang-Undang Dasar yang dibentuk, Anda berhak untuk merdeka sendiri. Dan itu orang Maluku Selatan, dia tidak suka dengan NKRI.
Bahkan sebelum NKRI dia tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Soekarno. Dengan agresi militer menggabung semua. Dia sudah tidak suka dan dia proklamirkan sendiri. Dia sudah melakukan penentuan nasib sendiri. Sesuai dengan apa yang tertera dalam seluruh perjanjian. Dan konferensi meja bundar pada langkah-langkah transisi pasal 2.1 dan pasal 2.2 berkenan dengan apa yang dilakukan oleh orang Maluku Selatan dan dewannya pada saat itu. Yang punya telinga mendengar, oke? Yang punya hati menanggap. Jangan punya daun tapi bisa dengar, gitu. Atau pura-pura tuli, gitu. Poin K. Rakyat Maluku Selatan berbeda secara sosiologis maupun antropologis. Walaupun ada kemiripan dengan etnis di Timor dan beberapa negara Pasifik dari rumpun bangsa Melanesia, namun rakyat Maluku Selatan sangat berbeda dengan bangsa Jawa, bangsa Sulawesi, Sumatera maupun Kalimantan. Oleh karena itu wajar kalau mereka ingin membentuk suatu negara bangsa yang merdeka terlepas dari Republik Indonesia Serikat. Dan ini berlaku juga untuk orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Sulawesi. Cuma pada saat itu orang Maluku Selatan brilian, pandai, smart, semokil, jago. Lo pakar hukum internasional bagaimana tidak jago? Insinyur saja bisa bikin negara, kok pakar hukum internasional tidak bisa bikin negara bagaimana? RMS sah. Lawfully state, rightfully state, negara yang sah secara hukum. NKRI illegally state, negara yang tidak sah secara hukum. Sudah kita buktikan. Kita sudah buktikan lewat pembicaraan dari awal episode sampai hari ini. Oke. Poin L. Prinsip menentukan nasib sendiri tidak hanya terdapat dalam Piagam PBB 24 Oktober 1945 ayat 1 pasal 1 ayat 2, tetapi juga ditemukan dalam Piagam Atlantik 14 Agustus 1941 pasal 2 dan 3 yang dilakukan oleh RI Jogja, kan, tempel di mana-mana. Pasal 1, 2 dan 3. Tidak ada perluasan wilayah, rakyat yang menentukan dia punya pemerintah dan sebagainya, itu jelas, kan. Tetapi juga pada Muktamar dan Pasar Bali 7 Desember 1946. Juga pada perjanjian Linggarjati 25 Maret 1947. Juga pada perjanjian Renville 17 Januari 1948. Juga pada deklarasi hak asasi manusia 10 Desember 1948. Juga pada resolusi Dewan Keamanan PBB 28 Januari 1949. Juga pada perjanjian Van Rooyen-Rom 7 Mei 1949. Dan juga pada langkah-langkah transisi konferensi meja bundar 27 November 1949. Pasal 2.1 dan pasal 2.2. Ini semua dia berbicara tentang penentuan nasib sendiri, plebiscit, demokratis, bebas, dan relevansi atau representatif. Yang dibikin oleh Soekarno di luar daripada itu semua. Inkonstitusional. Serakah, rakus, galojo, monopoli, itu apa? Itu yang Soekarno bikin. Itu yang pemerintah Jawa bikin. Soekarno yang Hatta dong bikin. 5 Februari 1952, Majelis Umum PBB edisi ke-6, bagian ke-29 mengeluarkan suatu resolusi yang justru menekankan kembali tentang hak menentukan nasib sendiri. Itu tahun 52 Februari. PBB menekankan kembali tentang hak menentukan nasib sendiri. Dan saudara tahu? Pada tahun 1954, resolusi lainnya kembali mengadopsi penghormatan dan perhatian dunia internasional atas hak bangsa-bangsa dan masyarakat untuk menentukan nasib sendiri yang disebut masalah keprihatinan segera. Tahun 1954 diulang lagi bahwa hak menentukan nasib sendiri itu merupakan masalah keprihatinan segera. Dan jangan lupa saudara-saudara, akhir tahun lalu, tahun 2009, dalam sidang sesi PBB, bahwa hak menentukan nasib sendiri harus dilaksanakan, terutama pada wilayah-wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri, termasuk dekolonisasi. Jadi tidak boleh ada lagi kolonisasi di dunia ini. Baru kemarin, tahun kemarin, bulan November, akhir tahun 2009,